Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita akan berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan apa yang kita lakukan dinilai ibadah. Monggo, Sofia. Marilah teman-teman sebelum pelajaran dimulai kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma li'iniyati syari'ati wa li'izalatil jahli lillahi ta'ala. Niat ingsun didinahu urip agama angirani kebodohan karena Allah Ta'ala. Terima kasih. Saya absen dulu ya. Asparina, Azhara, Yasin, Dania, Devi, Husnul Fatimah, Krisdayanti, Lisa, Mary, Nisa Afiatus Salihah, Putri Nirwana, Qurratul Ain. Kalau melihat Qurratul Ain matanya akan sejuk terus enggak? Karena artinya Qurratul Ain kan penyejuk mata. Sofia, Yahni. Alhamdulillah masuk semua hari ini. Untuk pelajaran kita hari ini kita akan membahas yaitu mengenai penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran, saya mau mengingatkan pada kalian untuk jangan malas-malas belajar. Biarpun sekarang keadaan seperti ini, belajar itu yang utama, oke? Karena apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau sampean rajin belajar, insya Allah apa yang sampean cita-citakan akan dimudahkan untuk digapai. Oke? Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan sistem persamaan linear dari dua variabel. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat memodelkan permasalahan yang berhubungan dengan SPLDV. Yang kedua, setelah kalian dapat memodelkan, kalian bisa menentukan variabel dari SPLDV. Yang tujuan yang ketiga, setelah bisa memodelkan, bisa menentukan variabel,
kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan SPLDV. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi, apa sih SPLDV itu? SPLDV adalah kepanjangan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kemarin Taman sudah diajari mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sofia juga? Sistem persamaan linear. Ya. Linear. Apa? Sistem persamaan linear dengan Dua variabel. oh begitu. Oke, bagus. Ada yang bisa melengkapi jawaban dari Sofia? Enggak, Devi. Persamaan linear dengan dua variabel dan dapat variabelnya adalah satu. Oke, bagus. Yang lainnya bisa mengingatkan ya? Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dengan dua variabel dan pangkat tertinggi pada variabelnya adalah satu. Nah, kemudian kemarin kalian juga sudah diajari cara mencari penyelesaian dari SPLDV. Ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja itu? Metode grafik, eliminasi, metode substitusi, eliminasi, dan substitusi. Oke, atau metode gabungan. Nah, itu gabungan dari apa? Eliminasi dan substitusi. Untuk yang metode grafik, seperti apa cara pengerjaannya kalau kita mau menggunakan penyelesaian dengan metode grafik? Ada yang masih ingat? Enggak, siapa? Yang masih ingat? Sofia? Digambarkan pada bidang kartesius. Bagus. Kalau kita mau menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik, kita tinggal menggambarkan pada bidang kartesius. Nanti berupa apa pada bidang kartesius itu? Garis. Yang kedua yaitu metode apa tadi? Eliminasi. Bagaimana metode eliminasi cara pengerjaannya? Dengan menghilangkan salah satu variabel. Dengan? Menghilangkan salah satu variabel. Bagus. Terus yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Bagaimana metode substitusi itu cara pengerjaannya? Oh, yang modelnya. Bagus. Kalau yang keempat itu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Berarti pertama harus menghilangkan dulu salah satu variabel. Nah, setelah itu setelah dihilangkan kan pasti diperoleh variabel yang lain. Nah, setelah diketahui variabel yang diketahui dimasukkan ke persamaan yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, di sini misalkan di sini diketahui dua persamaan linear dua variabel. A1E ditambah B1Y sama dengan Y1. Di situ variabelnya diketahui apa? X dan Y. Oke. Dengan koefisien X adalah A1, koefisien Y adalah B1 dan konstantanya Y1. Terus persamaan yang kedua, A2E ditambah B2Y sama dengan Y2. Koefisien dari X dari persamaan yang kedua apa? Masih ingat apa itu koefisien? Koefisien adalah bandingannya dari variabel. Kalau saya bilang variabelnya X, maka koefisiennya A2. Koefisien Y B2. Bagus. Nah, di situ dia diketahui dua persamaan. Nah, dia disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel jika dia mempunyai penyelesaian yang sama. Oke. Dengan syarat A1, B1, A2, B2 itu tidak boleh bersamaan sama dengan
nol. Kalau dia sama-sama dengan nol, maka tidak ada persamaannya. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan ke penerapan pada kehidupan sehari-hari atau permasalahan kontekstual. Biar sama tidak bingung bagaimana secara membuat pemodelannya, bagaimana secara menentukan variabelnya. Nah, terus yang ketiga bagaimana cara menyelesaikan persamaannya. Ya. Nah, di situ diketahui Bibi membeli 3 buku tulis dan 4 buah pensil. Harganya 4.400. Nah, sedangkan Bagus dia membeli 5 buku tulis dan 3 buah pensil dengan harga 5.500. Nah, dari cerita ini tuh yang dibahas apa nih? Ini cerita membahas tentang apa? Tentang harga buku tulis dan pensil. Yang belanja siapa? Bibi sama Bagus. Nah, untuk memperingkas dari permasalahan ini, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pemodelannya. Kita misalkan di situ ada buku tulis sama ada pensil. Nah, kalian mau memisahkan buku tulis dengan pensil itu sebagai apa? Misalkan buku tulis itu dimisalkan X, pensil dimisalkan Y. Tapi di sini tidak selalu X dan Y. Sampean bisa mengambil abjad dari A sampai Z. Karena dia dinamakan dengan variabel. Oke, masih ingat kan? Nah, setelah itu, setelah kalian sudah memisahkan buku tulis dan pensil, kalian kembali ke cerita yang pertama. Bibi membeli 3 buku tulis. Ini ceritanya Bibi. Bibi membeli 3 buku tulis. Buku tulis tadi dimisalkan apa? Terus dan 4 buah pensil. Harganya berapa? 4.400. Terus cerita yang kedua, Bagus membeli apa nak? Berarti kalau dibuat ke persamaan menjadi tambah bagus. Sama dengan berapa harganya? 5.500. Nah, dari sini kalian bisa memperoleh pemodelan matematikanya. Ini namanya pemodelan matematika. Langkah yang pertama, tujuan yang pertama sudah dilalui. Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu menentukan variabel dari SPLJP ini. Cara menentukan variabelnya bagaimana? Kita menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Yang pertama, kita menggunakan apa? Metode eliminasi. Metode eliminasi bagaimana tadi? Menghilangkan salah satu variabel. Kita bisa menghilangkan salah satu variabel jika koefisiennya sama. Okay. Nah, ini persamaan kan diperoleh ini persamaan yang ke-1. Ini persamaan yang ke-2. Kita tulis di sini ya. 3E ditambah 4E sama dengan 4.400. Terus persamaan yang kedua 5E ditambah 3Y sama dengan 5.500. Kalian mau menghilangkan variabel yang mana? Mau X apa Y? Mau menghilangkan variabel? Y, boleh. Di sini koefisiennya berapa? 4. Yang sini? Dan dia sama. Berarti yang atas harus dikali 3, yang bawah dikali 4. Bagus. 3 dikali 3 9. E ditambah 12. E sama dengan 132.
Oke. Nah sekarang yang bawah dikalikan 4, berarti ini satu baris juga harus dikalikan 4. 5 dikali 4 20. 3 dikalikan 4 12. 55 dikalikan 4 2. Dari belakang sudah 5 dikali 4 20 nyimpen 5 dikali 4 20. Di sini ada simpenan 0 2. Di sini tandanya dari variabelnya sama atau beda? Sama. Biar habis berarti dikurangi 9 dikurangi 20 negatif 11 liter. 12 dikurangi 12 0 liter. Ini 0 dikurangi 0 0 dikurangi 0 2. Karena yang bawah lebih besar, karena dia berupa apa? Berupa angka, berupa angka bilangan yang menunjukkan nilai kedudukan kan satuan, puluhan, ribuan. Nah sekarang menghitungnya dibalik, yang bawah dikurangi yang atas. Tapi nanti hasilnya jangan lupa, iya deh. Jadi 0 dikurangi 2 0 dikurangi 2 sama dengan berapa? Jadi harus ya pinjam jadi berapa? 10 dikurangi 2 8. Sini sisa 1 dikurangi 3 pinjam 1 jadi 11 dikurangi 3 8. Dibagi min 11 min dibagi min plus 88 dibagi 11 8 itu ketemu tadi apa? Permisalan dari buku tulis. Nah yang pertama kita menggunakan metode eliminasi, yang kedua kita menggunakan metode apa? Substitusi. Metode substitusi itu apa? Memasukkan salah satu variabel yang sudah diketahui ke persamaan yang lain. Di sini kan variabel yang sudah diketahui apa? X. Nah sekarang sama mau mencari Y, pakai persamaan 1 atau 2? Pakai persamaan 2 boleh. 5X ditambah 3Y sama dengan 5.500. X-nya disubstitusikan, berarti 5 dikali 800 ditambah 3Y sama dengan 5.500. Nah dari situ sehingga diperoleh nilai-nya ketemu berapa? 500. Y itu adalah permisalan dari apa? Pensil. Jadi ditemukan harganya buku tulis. Berapa harga buku tulisnya? 800. Harga satu pensil 500. Itu tadi yaitu mengenai cara membuat pemodelan matematika dari permasalahan kontekstual. Setelah kalian bisa membuat pemodelannya, yang kedua kalian bisa menentukan besar variabelnya. Nah setelah bisa mencari variabelnya, kalian bisa menentukan penyelesaiannya dari SQLDV. Oke. Ada pertanyaan apa tuh? Mangga, ini ya? Boleh. Kalau kalian misalkan lebih paham metode eliminasi saja boleh. Jadi tidak harus selalu pakai metode gabungan antara eliminasi substitusi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mangga dari. Kalau pakai metode substitusi saja boleh. Jadi mana yang kalian anggap lebih mudah, kalian lebih bisa untuk menyelesaikan, boleh kalian pilih. Ada berapa cara tadi untuk memilih menyelesaikan permasalahan SQLDV? Yang pertama, substitusi.
pakai gabungan. Kalian tulis, "Bu, saya lebih suka grafik." Monggo, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau grafik kalian menggambarkan pada bidang kartesius harus benar-benar tepat. Biar nanti perpotongannya itu juga tepat. Karena untuk mencari penyelesaian kalau menggunakan metode grafik adalah titik potong dari kedua garis. Untuk kalian biar lebih memahami mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan aspek ADB, di sini akan saya seri permasalahan. Permasalahan yang pertama, di sini ada sebuah toko buku. Toko buku yang terkenal apa itu? Gramedia. Gramedia pasti menjual berbagai macam alat tulis. Nah, kebetulan di situ ada Irfan dan Yoga. Dia membeli buku tulis dan pensil. Nah, dari permasalahan itu nanti langkah-langkahnya kalian tinggal mengikuti yang ada di LKPD. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama yaitu sampean membuat pemisahan dulu dari besaran-besaran yang belum diketahui. Di situ dia tadi membahas apa? Membahas pensil dan buku tulis. Jadi sampean harus memisahkan dulu, langkahnya sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi sampean harus membuat pemodelan matematikanya dulu. Setelah diperoleh pemodelan matematikanya, sampean bisa mencari besar variabelnya. Cara mencari besar variabelnya tadi bagaimana? Sampean bisa memakai metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Sampean juga bisa pakai cara yang lain, yaitu grafik, eliminasi, atau substitusi. Nah, setelah sampean mengerjakan mengikuti langkah-langkah, kalian harus bisa menyimpulkan untuk memperoleh pemodelan matematika bagaimana langkah-langkahnya. Nah, nanti sampean diskusikan dengan teman kelompok kalian setelah membuat pemodelannya. Yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu mencari besar variabel dari persamaan yang diperoleh. Cara mencarinya terserah kalian, bisa pakai grafik, eliminasi saja, substitusi saja, atau gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, setelah itu kalian diskusikan, kalian juga bisa menyimpulkan langkah-langkahnya bagaimana. Kalau misalkan mencari penyelesaiannya itu menggunakan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kemudian dari permasalahan satu kalian bisa mencari pemodelannya. Dari permasalahan kedua kalian bisa mencari variabel-variabelnya. Dari permasalahan yang ketiga, sekarang kalian disuruh membuat ketiga-tiganya. Pertama, dari cerita dari permasalahan ini, kalian disuruh membuat pemodelannya. Nah, setelah diperoleh persamaannya, disuruh mencari besar variabelnya. Nah, setelah itu mencari penyelesaiannya, nanti didiskusikan. Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan nanti sama saya. Untuk pengerjaan LKPD dibagi ke kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 siswa. Monggo kalian bisa berubah tempat duduk ke dalam bentuk kelompok. Satu sini.
sekarang saya akan membagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan bareng-bareng dengan teman sekelompok. Yang bisa jangan lupa berbagi dengan teman yang belum bisa nih. Temannya harus diajari ben iso bareng-bareng. Oke. Bisa dilepas kapas. Oke, jangan lupa menuliskan nama anggota kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Nih. Terus, ya, ini kata nama. Terus, langkah yang ketiga. Terus, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga. Ini. Menyatakan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Harga titik-titik buku tulis dan 5 pensil adalah harga berapa buku tulis? Dari cerita itu. Loh, ini kok ini saya akan memutarkan video pembelajaran mengenai penerapan SPLDP yang berhubungan dengan permasalahan kontekstual. Siapa tahu tadi dari keterangan saya ada yang belum bisa memahami atau ada yang belum memahami, cuma mau bertanya malu-malu. Persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan
besaran-besaran yang belum diketahui. Besaran apa saja dari video itu? Yaitu burger dan es krim. Oke. Maka akan membentuk garis lurus, dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Adapun bentuk SLDP yaitu persamaan pertama Px tambah Y sama dengan F, persamaan kedua Px tambah Y sama dengan Z, dengan keterangan X dan Y merupakan variabel nomor 1, P, Q, P, dan Y merupakan koefisien, R dan Z merupakan konstanta. Untuk menyelesaikan permasalahan kita, langkah pertama kita memisahkan X adalah harga satu burger dan Y adalah harga satu es krim. Lalu, langkah kedua kita membuat model matematisnya. 4 burger ditambah 2 es krim menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Kemudian 3 burger ditambah 1 es krim menjadi 3X tambah Y sama dengan 9.000. Langkah selanjutnya kita mengeliminasi Y. Artinya kita menghilangkan variabel Y, memasukkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 kita kalikan 1. 1 adalah koefisien dari variabel Y pada persamaan kedua, sedangkan persamaan kedua dikalikan dengan 2. 2 adalah koefisien dari variabel Y pada persamaan pertama. Persamaan pertama dikali 1, hasilnya adalah 4X tambah 2Y sama dengan. Mungkin dengan kalian mengamati video pembelajaran itu, kalian jadi bisa lebih memahami bagaimana cara membuat pemodelan matematika yang berhubungan dengan SPLDB. Sekarang untuk pengerjaan KKPD-nya bisa dilanjutkan lagi. 5 pensil harganya 13.000 ya. Ini diperoleh persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua, bagaimana? Yoga membeli 3 buku dan 4 pensil. 3 buku dan 4 pensil harganya 16.000. Nah, setelah itu kan sudah diketahui, sudah diperoleh 2 persamaan. Nah, kalian disuruh mencari variabel-variabelnya. Variabel-variabelnya apa? X dan Y. Nah, di sini kalian sudah persamaan yang pertama tadi apa? X dan Y. X dimisalkan buku tulis, Y dimisalkan pensil. Nah, kemudian ini posisi 1 ditambah 1 ini 2 ini sama dengan 2 kurangi 6 dan bisa bikin 1 jadi 12 dikurangi 6 ini sisa 0 dikurangi 3 dan bisa bikin 1 jadi 10 dikurangi 3 Y sama dengan 76 pindah jadi bagi maka ininya ketemu 38. Sekarang dengan cara yang kedua yaitu metode apa? Substitusi. Maka dicoba itu caranya. Persamaan
sini kalian perhatikan ada jumlah dua bilangan yaitu 112. Selisihnya 36. Nah, bilangan-bilangan itu berapakah? Kan belum diketahui bilangannya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama tadi apa? Memisahkan. Misal bilangan yang pertama itu adalah X. Terus bilangan yang kedua adalah Y. Jumlah dua bilangan. Kalau jumlah berarti diapakan? Ditambah. Berarti pemodelan yang pertama diperoleh E ditambah Y-nya yang pertama positif, yang kedua negatif. Jadi biar Y-nya habis ditambah 1E ditambah 1X 2X, 1Y ditambah min 1Y habis. 2 ditambah 6 8, 1 ditambah 3 4, 1 turun. Jadi X sama dengan 148 dibagi 2. Berapa X-nya? 74. Bagus. Nah, sekarang yang kedua dengan metode apa? Substitusi. Monggo, X-nya kan sudah diketahui. Nah, dengan metode substitusi sama tinggal pilih persamaan yang ke satu atau yang kedua. Pilih yang mana? 1 atau 2? Yang 2 boleh ditulis di sini, berarti persamaan 2. Nanti dimasukkan nilai X-nya. Monggo dicoba. Min 74. Min Y bawahnya seperti ini lagi. Min Y sama dengan Y-nya ketemu 1000. Oke. 34 dibagi 6. 34 dibagi 6 berapa? Ya. Ini persamaannya jadi persamaan yang ini sama persamaannya betul apa enggak, Nak? 5Y berarti persamaan yang berapa? Persamaan yang pertama 2X ditambah 5Y. Ini kok 6X dari mana? Ayo. Nah, jadi dibetulkan dulu ini. Jadi ini persamaannya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 13.000. Kalau sama pakai 39.000 boleh, tapi persamaan yang ini ya. 6X ditambah 15Y sama ini berapa? Ya kan? Atau sama mau pakai ini boleh, berarti ini saya ganti 15. Ini 15. 15 dikali 1000 15.000. 39 dikurangi 15.000 jadi berapa? 24.000. 24.000 dibagi 6 berapa? 4.000. Tuh yang bikinnya. Di sini koefisien X berapa? Koefisien 1. Yang di sini koefisiennya juga 1. Berarti kan sudah sama koefisiennya. Tidak perlu langsung dikurangi. Kenapa kok dikurangi? Karena tandanya X sudah sama. 1X dikurangi 1X habis. 1X dikurangi min 1 dikurangi min 1. 1X min dikali min positif. 1 ditambah 1 ini 2 ini sama dengan 2 kurangi 6 tidak bisa dengan 1 jadi 12 dikurangi 6 ini sisa 0 dikurangi 3 tidak bisa dengan 1 jadi 10 dikurangi 3 Y sama dengan 76. Ya, jadi bagi maka 5 ketemu 30 berat. Nah, sekarang dengan cara yang kedua yang kita jawab
Oke, sudah semua pengerjaan AKPD-nya? Sebelum sekarang saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Untuk permasalahan yang pertama diwakili oleh kelompok kelompok 1. Kelompok 1? Mangga. Yang lainnya diperhatikan, kalau nanti ada yang kurang dipahami atau kalian mau memberi sanggahan, monggo. Ternyata jawaban sama tidak sama dengan kelompok 1, tidak apa-apa, kalian nanti memberikan sanggahan ya. Monggo kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok itu bermedia di sebelah juga berbagai jenis buku dan merdeka. Kita memiliki 2 buku dan 5 potensi seharga 13 buku. Kita memiliki 11 buku dan 4 potensi seharga 16 buku. Itulah harga sebuah buku dan sebuah pensi yang dibeli Evan Mengapa. Contoh pertama kami yang dilakukan adalah menyatakan sebuah memisahkan sebuah adalah buku tulis dan sebuah memisahkan adalah pensil. Terus? Sehingga antara persamaan itu yang pertama 2x tambah 5y hasilnya adalah 13. Ya, bagus. Terus? Tambah yang kedua 2x tambah 4y Oke. hasilnya adalah 12. Bagus. Oke. Yang lainnya ada yang berbeda? Untuk memisahkan dari buku tulis dan pensil tidak selalu harus X dan Y, sama bisa A dan B. Misalkan sekarang ini di sini toko Gramedia itu kan menjual buku tulis dan pensil. Oke. Yang beli adalah Irfan dan Yoga. Nah sekarang kalau saya mau memisahkan itu buku tulis A terus pensilnya B, maka persamaan yang diperoleh bagaimana? Maka saya ingin tahu kelompok yang lain. Kalau tadi kelompok 1 itu kan memisahkan X dan Y. Nah sekarang kalau saya minta dimisahkan A dan B, jadi buku tulis dimisahkan A, pensilnya dimisahkan B, sama amati permasalahan itu. Jadi persamaan yang pertama yang diperoleh apa? Nggih, buku tulis dimisahkan A, pensil dimisahkan B. Nah dari permasalahan yang pertama maka diperoleh persamaannya 2A. Ceritanya bagaimana sih? Sama baca coba. Irfan membeli 2 buku tulis dan 5 buah pensil, harganya 13.000. Jadi persamaannya 2A ditambah 5B, harganya berapa? 13.000. Terus si Yoga membeli 3 buku tulis dan 4 pensil. 3 dan 4B 16.000. Jadi untuk permisalannya tidak selalu X dan Y, sama boleh A, B, M, N, P, Q dan lainnya. Tapi untuk permisalan variabel tidak boleh, misalnya pakai angka. Oke, paham yang lainnya? Ada pertanyaan teman-teman? Permasalahan yang pertama sudah bisa memahami? Sekarang dilanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, di sini diketahui Amir membeli 4 donat
dan 2 coklat harganya 13.000. Budi membeli 3 donat dan 4 coklat harganya 16.000. Jika Caca membeli sebuah donat dan sebuah coklat, nah dia membayar 10.000, maka uang kembalian yang diterima Caca itu berapa? Kelompok yang mau mempresentasikan? Kelompok 2? Mangga? Mas, untuk sing perawatan enggak, itu bisa didapat dulu, Mas. Biar enggak lanjut.
kelompok 2 di sini diperoleh dimisalkan donatnya X, coklatnya dimisalkan Y. Diperoleh persamaan yang pertama 4X ditambah 2. Kalau ini X nah. Donatnya dimisalkan X, coklatnya dimisalkan Y. Nah, di situ diketahui Amer membeli 4 donat dan 2 coklat, berarti 2 Y. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua 3X ditambah 4Y sama dengan 16.000. Jadi persamaan yang kedua. Kemudian diperoleh persamaan lagi X ditambah Y sama dengan 10.000. Ini jadi persamaan yang ketiga. Dengan metode eliminasi, kelompok kedua itu mengambil persamaan 1 dan 2 ya. Nah, ini mau menghilangkan variabel apa yang dihilangkan? Variabel Y. Jadi yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 2, sehingga diperoleh 10X sama dengan 20.000. Jadi X diperoleh 2.000. Nah, setelah variabel X-nya diketahui 2000 dengan metode substitusi dicari nilainya Y. Ketemu 4.000. Jadi bisa disimpulkan harga 1 donat 2.000, harga 1 coklat 4.000. Nah, di sini Caca itu membeli 1 donat dan 1 coklat. Uangnya berapa? 10.000. Jadi berapa kembalian uang Caca? 4.000. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Sama semua. Tidak ada yang mau menanggapi dari jawaban kelompok 2? Sudah paham ya? Oke. Untuk permasalahan LKPD yang ketiga, kelompok yang mau mempresentasikan diwakili oleh kelompok berapa? 3. Mau nggak? Bisa dihapus dulu.
diketahui jumlah dua bilangan adalah 112. Terus selisih kedua bilangan tersebut adalah 36. Maka bilangan-bilangan tersebut berapa? Jadi kelompok 3 yang dilakukan pertama yaitu memisahkan. Bilangan yang pertama dimisahkan X. Untuk penulisan tandanya diperjelas ini deh. Bilangan yang pertama itu dimisahkan E, bilangan yang kedua dimisahkan Y. Dari hasil pemisahan dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam permasalahan. Jumlah dua bilangan, kalau jumlah berarti dia ditambah. Hasilnya berapa? 112. Selisih kedua bilangan, selisih diapakan? Dikurangi. Berapa hasil pengurangannya? 36. Yang pertama dengan menggunakan metode eliminasi, maka menghilangkan salah satu variabel. Yang dihilangkan variabel apa? Variabel Y. Karena di sini koefisiennya sudah sama-sama 1, jadi sama tidak perlu mengalihkan Y. Sehingga karena tandanya Y yang atas positif, yang bawah negatif, biar dia habis ditambah 1E ditambah 1E 2X, 1Y dikurangi 1Y habis. Nah, terus 112 ditambah 36 ketemunya 148. Jadi diperoleh nilainya X adalah 74. Setelah mencari nilainya X dengan menggunakan metode substitusi, bisa dicari nilainya Y. Disubstitusikan nilainya X ke persamaan berapa ini? Persamaan yang kedua ya. Nah, ini tanda kurang. X-nya ketemu 74, maka Y-nya setelah dicari ketemu 38. Jadi berapa bilangan-bilangan tersebut? Bilangan yang pertama yaitu 74 dan bilangan yang kedua adalah 38. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3? Sudah sama semua. Oke, begitulah hasil dari diskusi LKPD dari kelompok 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Sekarang LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Selanjutnya untuk mengetahui kepemahaman sampean, untuk mengetahui seberapa kalian paham dari pembelajaran hari ini, saya adakan tes tulis. Nanti tes tulisnya itu berupa pilihan ganda A, B, C, D. Tapi biarpun pilihan ganda, langkah-langkah harus tetap disertakan. Jangan asal melingkari A, B, C, jangan. Langkah-langkah harus tetap disertakan, bisa ditulis di baliknya, ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit.
Iya, bisa dikerjakan dibaliknya untuk langkah-langkahnya ya. Iya. Iya, bisa dikerjakan dibaliknya untuk langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan ya. Untuk soal nomor 1, insya Allah sama dengan tadi yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Untuk soal yang nomor 2, hati-hati. Di situ ada sebuah tempat parkir bisa menampung 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan motor yang beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan adalah 248 rodanya loh ya. Karena di situ tadi yang dibahas adalah mobil dan sepeda motor. Kalau rodanya, mobil rodanya ada berapa? Ada 4. Sepeda motor rodanya ada berapa? Ada 2. Nah, untuk pemisalannya hati-hati nanti saat mensubstitusikan membuat ke pemodelan matematikanya.
Ya. Kenapa? Iya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan nanti nih. Jangan malu bertanya karena kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Kalau sama bawa pulang nanti kasihan ibunya bingung di rumah. Sama yang dipotong-potong dan harus jam 20 ada ya? Oke, waktu sudah habis. Yang selesai bisa dikumpulkan. Tambah? Enggak dikumpulkan? Belum. Saya tunggu. Yang belum, yang sudah bisa dikumpulkan dulu. Sudah semua kan ya? Sebelum pelajaran hari ini ditutup, saya akan melakukan refleksi dulu seperti biasa dengan tujuan agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Apa saya menerangkan terlalu cepat? Apakah apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami? Tidak terlalu cepat saya kalau ngomong. Soal-soal yang saya kasihkan terlalu susah? Nanti di rumah dibaca lagi apa yang sudah diberikan hari ini. Oke, dengan tujuan agar kalian bisa lebih paham lagi. Terus saya pengen tahu hasil pembelajaran hari ini. Kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang diperoleh untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya sudah, kalau gitu saya kasih pengantar dulu nih. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Yang pertama yaitu bagaimana cara membuat pemodelan matematika dari permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama caranya bagaimana untuk membuat pemodelan matematikanya? Menentukan variabel dari besaran-besaran yang belum diketahui. Terus setelah sama memisahkan variabel-variabelnya, yang kedua apa langkahnya? Memasukkan ke dalam cerita permasalahan yang diketahui. Oke, terus yang ketiga setelah membuat pemodelannya, yang kedua yaitu menentukan besar variabel.
untuk menentukan besarnya variabel ada berapa cara? Ada 4. Apa saja? Tapi untuk hari ini, untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel yang berhubungan dengan permasalahan kontekstual, yang digunakan adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, untuk pembelajaran hari ini agar membawa berkah, apa yang kita pelajari bisa melekat, bisa membawa manfaat, kita berdoa dulu. Ya, Sofia, semangat. Istilah dan doaan. Bismillah.